Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembelajaran bahasa pemrograman JavaScript. Nah, kali ini kita akan coba membahas operator, teman-teman. Nah, bagaimana sih operator pada bahasa pemrograman JavaScript? Ini dia. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembelajaran pemrograman JavaScript dasar ya. Dan kali ini kita akan membahas operator teman-teman. Nah, operator pada JavaScript itu terdapat berbagai jenis operator ya, yang antara lain itu ada operator aritmatika, operator assignment, ada operator perbandingan dan juga operator logika ya. Dan kita akan coba membahas operator aritmatika terlebih dahulu. Nah, di sini operator aritmatika itu seperti halnya operator pada matematika ya, seperti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian ya, exponentiation ini kayak pangkat 2 gitu ya, atau pangkat lah, bilangan pangkat gitu. Nah, lalu ada pembagian, ada modulus ya, sisa bagi, lalu ada increment dan juga decrement gitu. Oke, langsung saja kita ke codingannya ya, kita praktekkan langsung. Di sini bisa teman-teman buka ya Visual Studio Code-nya. Di sini aku menggunakan Visual Studio Code untuk kode editornya, dan di sini aku sudah membuka web browsernya. Lalu di sini kita coba bikin file baru ya. Di sini kita bikin file baru dengan nama operators.html ini. Lalu bikin struktur dasarnya, tekan tanda seru gini, lalu enter, dan kita ubah namanya menjadi operator JavaScript gini. Lalu di sini kita bikin text script ya, seperti ini. Dan kini kita akan membahas operator aritmatika ini ya. Di sini untuk operator aritmatika ya, kita lihat pada slide-nya ada penjumlahan, pengurangan dan seterusnya. Kita coba bikin variabel di sini ya. Let penjumlahan gini. Lalu di sini kita coba karena kita menggunakan operator aritmatika ya, jadi kita menjumlahkan angka pastinya ya. Tipe data number. Contohnya di sini 7 ditambah dengan 8. Kita console.log ya, kita tampilkan menggunakan console variabel penjumlahan ya. Oke, kita coba save dan kita jalankan menggunakan live server ya, extension live server ya. Oke, di sini sudah muncul ya. Lalu kita buka inspect. Kita buka inspect-nya, dan sini kita coba gabungkan ke kanan. Nah, seperti ini aja. Lalu kita perbesar gini, kita buka konsol. Lalu di sini sudah muncul ya, teman-teman. Hasilnya yaitu 15. Nah, pada JavaScript kita juga bisa menggabungkan seperti ini, teman-teman. Contohnya di sini aku ingin membuat keterangan ya, bahwa hasil penjumlahan 7 dengan 8 adalah gini. Nah, jadi ini nanti akan dianggap menjadi string, teman-teman, penjumlahannya ya, gini. Contohnya kita save dan kita lihat. Nah, hasil penjumlahan 7 plus 8 adalah 15 ya. Jadi ini dianggap string nantinya pada saat ditampilkan gitu, karena di sini kita menggabungkan antara string ya dengan number, jadi nanti dianggapnya string gitu. Kalau kita contohnya di sini gini deh ya, coba kita hapus di sini. Kita coba penjumlahannya itu 7 plus
8 di sini. Kita save dan kita lihat pada konsolnya ya, maka di sini hasil penjumlahan 7 plus 8 adalah 78 karena di sini dia digabungkan gitu teman-teman. Like-nya seperti string gitulah ya, kurang lebih seperti itu ya pada penjumlahan di JavaScript. Jadi hati-hati ya teman-teman. Atau di sini kita bisa bungkus dengan buka kurung teman-teman. Gini. Di sini. Nah, seperti ini. Ya, jadi dia akan dioperasikan penjumlahannya antara angka dengan angka. Jadi tidak digabungkan dengan stringnya. Ketika kita save dan kita lihat pada konsol ya, kita lihat, nah dia menjadi 15 gitu teman-teman ya. Itu untuk penjumlahan teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada pengurangan teman-teman. Kita bikin variabel pengurangan. Ya, di sini contohnya berapa ya? Random aja, 10 kurangi 2. Gini. Kita console.log lalu pengurangan. Nah, seperti ini kita save dan kita lihat hasilnya adalah 8 ya. Oke, tidak ada yang aneh ya teman-teman. Itu untuk operator pengurangan. Selanjutnya ada operator perkalian teman-teman. Kita gunakan cons saja ya. Untuk perbedaan dari let dan cons aku sudah membuatkan videonya ya di video sebelumnya, yaitu mengenai variabel dan juga tipe data. Oke, di sini perkalian ya. Kita bikin variabel dengan nama perkalian. Di dalamnya ada operasi aritmatika antara 3 dikali ya. Kalau kali bukan X seperti ini, tetapi menggunakan bintang yang ada di atasnya angka 8 teman-teman di keyboard ya. Kita kali dengan mungkin 7 ya. Lalu kita console.log untuk menampilkan pada konsol web browsernya seperti ini. Nah, di sini sudah muncul ya 21 hasil dari perkalian 3 dikali 7. Oke, selanjutnya ada eksponensian ya. Kita bikin variabel pangkat gini aja deh. Ya, contohnya 3 pangkat berapa ya? 3 deh ya. Nah, artinya di sini 3 pangkat 3 teman-teman ya. 3 pangkat 3 berarti 27 ya. Kita console.log, kita panggil pangkat ya. Nah, gini. Kita save dan kita lihat apakah hasilnya 27. Dan di sini hasilnya yaitu 27 ya teman-teman. Jadi ini digunakan untuk perpangkatan teman-teman ya. Kalau bintangnya atau perkaliannya itu 1 ya berarti perkalian biasa. Tapi kalau bintangnya itu ada 2 atau perkaliannya ada 2 berarti perpangkatan. Kalau di sini 3 berarti pangkat 3 dan seterusnya. Gitu untuk perpangkatan. Selanjutnya ada pembagian teman-teman. Di sini kita bikin variabel pembagian ya, contohnya 9 bagi 3 ya, dan kita console.log lalu pembagian gini, kita save dan kita lihat pada browsernya, dan di sini hasilnya yaitu 3 karena 9 bagi 3 adalah 3. Oke. Selanjutnya ada modulus teman-teman. Nah, di sini kita bikin variabel modulus gini ya. Nah, modulus ini adalah sisa bagi teman-teman ya. Contohnya gini. 2 bukan 2 deh. 9 aja deh. Gini, modulus 2 ya. Kalau kita console.log, kita tampilkan pada menu konsol pada web browsernya ya. Kita lihat hasil dari variabel modulus itu 1 teman-teman. Kenapa? Karena sisa bagi dari 9 dibagi 2 itu adalah 1 ya. Ya kan? Kalau 9 dibagi 2 itu kan sampai 8 ya kan. Nah, sisanya itu 1 ya.
karena yang dibagi itu 9. Nah, itu sisa baginya itu hasilnya teman-teman kalau kita menggunakan modulus seperti ini. Oke, langsung saja di sini kita ke increment dan juga decrement. Nah, kita bikin increment gini aja. Contohnya itu 7 teman-teman ya. Nah, increment itu seperti ini. Kalau kita gini kan ya, lalu kita console.log, kita coba panggil increment. Nah, menurut teman-teman ini hasilnya berapa ya? Mungkin teman-teman bisa menjawab 7 gitu ya. Tapi setelah kita save dan kita lihat pada konsol, di sini invalid ya atau error karena di sini kita menggunakan cons ya. Nah, kita save dan kita lihat. Nah, dia hasilnya 8 teman-teman ya. Increment yang awalnya 7 dia di increment gitu ya, di plus. Nah, artinya ini sama aja seperti gini teman-teman. Increment sama dengan increment plus 1 gini teman-teman ya. Jadi ini lebih singkat gitu, yang artinya dia ditambah 1 kalau plus ini gitu. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Dan tadi kenapa kok error ya? Karena di sini kita menggunakan cons tadi ya. Sedangkan variabel yang dengan kata kunci cons itu tidak bisa digantikan nilainya ya kan? Karena dengan ini artinya kita mengganti nilai daripada increment itu. Oke? Gitu teman-teman ya. Dan selanjutnya ada decrement ya. Ada decrement. Oke, di sini kita bikin, jangan lupa menggunakan let juga ya. Di sini kita menggunakan let decrement. Lalu di sini contohnya 9 deh ya. Lalu kita variabel decrement ini kita decrement gini. Lalu di sini kita console.log ya. Lalu kita panggil decrement. Ya, kalau tadi plus itu atau increment ditambah 1, berarti kalau decrement itu dikurangi 1 teman-teman ya. Seperti gini. Seperti kita panggil decrement, lalu decrement dikurangi 1. Nah, gini. Kalau kita komentari ini ya, kita lihat hasil dari decrement dia juga 8 gitu. Oke, itu teman-teman untuk operator aritmatika. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas operator assignment teman-teman ya, operator penugasan gitu ya. Contohnya gini, ada sama dengan ya. Contohnya kalau kita bikin variabel itu increment sama dengan 7 gitu. Berarti itu penugasan untuk variabel gitu. Kalau variabel increment itu isinya adalah 7 gitu. Terus ada plus sama dengan, minus sama dengan, dan seterusnya. Oke, mari kita praktekkan teman-teman. Dan di sini kita beri keterangan operator assignment gini ya. Dan kita lihat ada operator sama dengan ini ya. Kita contohnya bikin variabel x sama dengan 9 gitu gini. Nah, ini adalah operator yang pertama teman-teman ya, sama dengan 9. Berarti ini variabel x ditugaskan untuk menampung nilai 9 ini gitu teman-teman ya. Kalau kita console.log gini, lalu kita panggil x dan kita lihat pada menu konsol, di sini hasilnya adalah 9. Tidak ada yang aneh ya. Seperti itu. Dan selanjutnya ada plus sama dengan. Nah, plus sama dengan itu seperti ini teman-teman ya. X plus sama dengan 2 ya. Berarti
X yang awalnya itu 9, ya kan? Ini berarti X9 plus sama dengan, berarti ditambah dengan 2 teman-teman. Gini, kalau kita konsol, kita tampilkan pada menu konsol dan kita save dan kita lihat pada menu konsol. Di sini hasilnya adalah 11. Kenapa 11? Karena di sini ya, X kan nilainya 9 ya. Jadi 9 plus sama dengan 2 ya. Seperti halnya gini. X sama dengan X plus 2. Gitu analoginya. Kalau kita komentari yang ini, kita matikan dulu dan kita lihat hasilnya adalah 11 juga. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan kita komentari. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada minus sama dengan, ya. Kalau tadi itu ditambah, sekarang ini minus teman-teman. Kita bisa bikin gini. Minus sama dengan berapa ya? 2 juga deh. Gini. Ya, berarti kalau kita console.log X, ingat ya, X ini adalah 9 karena di sini kita sudah komentari ya, atau kita matikan yang ini X plus sama dengan 2. Oke, kita lihat pada konsol, kita save dulu dan kita lihat pada konsol hasilnya adalah 7 ya, karena X yang nilainya 9 dikurangi dengan 2. Itu halnya sama seperti kayak gini. X dikurangi 2. Nah, kalau kita matikan yang ini, kita save dan kita lihat hasilnya adalah 7 gitu teman-teman ya, untuk kurang sama dengan gitu ya. Dan selanjutnya ada perkalian ya. Kita bisa bikin gini deh ya, X kali 2 gini ya, berarti bukan gini ya, tapi kali sama dengan 2 gini, berarti X yang nilainya 9 dikali dengan 2. Kalau kita console.log, kita panggil X gini dan kita lihat pada konsol hasilnya adalah 18. Karena X itu adalah 9 dikali dengan 2, hasilnya 18. Kita komentari, itu sama halnya kayak gini. X sama dengan X dikali dengan 2. Kita save dan kita lihat hasilnya adalah 18. Gitu teman-teman ya, untuk perkalian. Selanjutnya ada eksponensian ya. Nah, di sini kita bisa bikin gini, X pangkat berapa teman-teman? Pangkat 3 deh, contohnya gini. Kalau kita console.log ya, X nilai X X gini, kita save dan kita lihat hasilnya adalah 9 ya. Karena kenapa ini di sini bukan, kita kurang sama dengan gini deh. Kita save dan kita lihat. Nah, hasilnya adalah sekian teman-teman ya, 729 ya. Kita berbesar aja deh gini. Dan kenapa? Karena 9 pangkat 3 teman-teman ya. Nah, itu sama halnya kayak gini teman-teman. X sama dengan X pangkat 3. Kalau di sini kita matikan, nah kita lihat pada menu konsol ya, dan hasilnya yaitu 729 gitu ya. Kita lihat lagi apakah sama ya kan, sama kan, 729 seperti itu ya untuk pangkat. Nah, selanjutnya ada pembagian ya. Di sini contohnya X dibagi menggunakan slash ya, sama dengan berapa ya, dibagi 3 deh gini ya. Kalau kita console .log, hasil dari X adalah, kita save dan kita lihat di sini hasilnya adalah 3 ya, karena
X yang nilainya 9 dibagi dengan 3 itu sama seperti kayak gini, X sama dengan X dibagi dengan 3. Kita save dan kita lihat pada konsol. Nah, hasilnya adalah 3. Oke, gitu teman-teman untuk pembagian ya. Selanjutnya ada modulus teman-teman ya. Nah, contohnya X modulus sama dengan berapa ya? Mungkin 2 aja gini, dan kita console.log, kita panggil X gini, kita save dan kita lihat pada konsol ya. Hasilnya adalah 1 ya, karena sisa bagi dari 9 dibagi 2 itu adalah 1. Itu sama halnya kayak gini teman-teman ya. X sama dengan X modulus 2. Kalau kita komentari yang ini, kita save dan kita lihat pada konsol, hasilnya adalah 1. Gitu teman-teman ya untuk modulus. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas operator perbandingan teman-teman ya. Nah, operator perbandingan ini juga penting ya kita pahamnya atau kita ketahui pada saat kita sudah bermain dengan percabangan atau pengkondisian ataupun perulangan gitu ya. Nah, di sini banyak ya, kita akan langsung aja praktekkan ya operator perbandingan teman-teman. Oke, di sini kita perbesar dulu gini aja. Dan di sini kita coba beri keterangan operator perbandingan ini. Nah, yang pertama itu ada sama dengan teman-teman ya. Contohnya di sini aku bikin variabel deh, angka sama dengan 8. Ya, ingat ya kalau variabel angka isinya adalah 8. Kalau kita console.log ya, langsung aja kita tampilkan hasilnya. Angka sama dengan 8. Nah, ini kalau kita tampilkan dia akan mengembalikan nilai dengan tipe data boolean teman-teman, apakah true atau false ya. Kalau kita save dan kita lihat pada menu konsol di sini, nah dia mengembalikan nilai true, artinya benar ya. Kenapa? Karena angka yang isinya 8 itu memang sama dengan 8 teman-teman gitu ya. Oke, kita komentari di sini dan kita lihat selanjutnya ada sama dengan ya, sama dengannya 3 kali, dan karena 3 kali dia akan mengecek juga nilai dan juga tipe data teman-teman ya. Langsung aja di sini kita menggunakan console.log angka gini ya, sama dengannya 3 kali teman-teman. Lalu di sini kita coba bandingkan dengan string 8 ya. Gini. Kita save dan kita lihat pada konsol dia bernilai false teman-teman. Kenapa? Padahal di sini juga 8 loh ya. Karena di sini perbandingan dengan sama dengannya itu ada 3 kali. Itu membandingkan tidak hanya kayak ini 8 ya, tetapi dia juga mengecek ya. Kita lihat di sini nilai dan juga tipe datanya teman-teman ya. Gitu. Kalau di sini kita coba komentari ya, dan di sini kita coba aktifkan. Di sini kan sama dengannya 2 ya. Kalau kita di sini bikin string, maka yang terjadi ketika kita lihat pada konsol ya, dia masih bernilai true teman-teman, karena nilainya itu sama ya. Kalau sama dengannya 2 kali, dia tidak mementingkan tipe datanya ya. Tapi kalau di sini sama dengannya ada 3, dia juga mengecek tipe data dari kedua perbandingan itu ya. Karena variabel angka ini isinya 8 dengan tipe data number ya, sedangkan di sini 8 dengan tipe data string ya. Jadi karena tipe datanya itu berbeda, dianggap false atau salah gitu. Selanjutnya ada tidak sama ya. Nah, di sini mungkin teman-teman agak kebingungan ya. Kita coba lihat aja. Kita
tampilkan angka tidak sama dengan 7. Gini, kita lihat nilai yang dikembalikan itu apa. Nilainya adalah true, teman-teman. Ya, jadi analoginya gini. Angka isinya 8 kan? Angka itu tidak sama dengan 7. Apakah angka ini, ya 8 artinya 8 ini tidak sama dengan 7? Kan bener kan? Karena emang tidak sama dengan 7 gitu. Jadi akan mengembalikan nilai true. Kalau kita ganti dengan 8 gini, kita lihat pada konsol dia mengembalikan nilai false ya. Kenapa? Karena angka itu sama dengan 8 di sini ya. Sama dengan 8, bukan tidak sama dengan 8 gitu ya. Semoga teman-teman paham ya. Jadi angka 8 apakah tidak sama dengan 8? Ya false, karena harusnya ini sama gitu. Kalau kita ganti dengan 6 deh gini, dia akan mengembalikan nilai true, teman-teman. Karena memang angka ini yang isinya 8 emang tidak sama dengan 6 gitu, teman-teman.
false ya. Karena apakah angka lebih dari sama dengan 9 ya kan? False ya, karena angka yang isinya 8 ini kurang dari 9 gitu. Jadi bernilai false gitu teman-teman ya. Kalau kita ganti jadi 7, kita save dan kita lihat pada konsol dia bernilai true gitu teman-teman ya. Dan ada juga kurang dari sama dengan, kurang lebih konsepnya sama dengan lebih dari sama dengan, cuman kalau ini kurang dari sama dengan. Kita coba panggil angka kurang dari sama dengan berapa ya, 8 gini aja deh. Nah kalau 8 ya, angka kurang dari sama dengan 8 dia bernilai true ya, karena ada sama dengannya dia pada saat setara nilainya itu masih dianggap true teman-teman ya. Kalau ini kurang dari sama dengan berarti nilai yang setara sampai kurang dari itu dianggap true gitu ya. Coba di sini kita ganti dengan 10 ya. Kita save dan kita lihat dia bernilai true gitu. Maksudnya tadi itu, jadi intinya gini, kalau ada sama dengannya, entah itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, itu masih dianggap true ketika nilainya itu setara gitu teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada operator ternary teman-teman ya. Kalau menurutku operator ternary ini ringkasan dari percabangan gitu ya. Contohnya gini, contohnya aku bikin gini deh, kondisi gini aja ya. Dan di sini aku ingin mengecek apakah angka sama dengan 8 lalu operator ternary teman-teman ya. Ini tanda tanya ya, operator ternary. Lalu di sini kalau benar kita isi dengan benar. Lalu kalau salah pisahkan dengan titik 2. Apa? Salah gini aja. Dan lalu kita console.log ya, isi dari variabel kondisi. Ini kita save dan kita lihat pada konsol ya. Di sini nilainya atau isinya itu benar. Nah gini teman-teman ya, dia mengecek dulu ya, angka apakah sama dengan 8, apakah dia sama ya, bener kan. Nah kalau di sini ini adalah nilai ketika akan dijalankan ketika ini ya, kondisi di sini bernilai true. Kalau di sini dia akan dijalankan ketika nilai dari sini bernilai salah atau false gitu ya. Jadi karena di sini nilainya true, maka yang diambil atau isi dari variabel kondisi adalah benar. Kalau di sini salah, contohnya kita ganti dengan 9 ya. Kalau di sini salah kondisinya, maka yang diambil atau diisikan ke variabel kondisi itu adalah ini, salah ini ya. Kita save dan kita lihat pada konsol ya, dia isinya salah karena di sini kondisinya bernilai false, maka yang diambil adalah ini teman-teman, keadaan yang dijalankan ketika bernilai false gitu ya. Itu untuk operator ternary teman-teman. Nah selanjutnya ada operator logika teman-teman ya, ada and, or, dan not ya. Kita akan langsung aja coba praktekkan. Di sini kita beri keterangan operator logika gini ya. Contohnya
memiliki variabel angka 1, isinya 10 ya. Lalu aku juga punya variabel angka 2 ya, isinya 8 gini. Lalu aku memiliki variabel hasil gini ya, isinya adalah pengecekan dari sini. Kita coba yang n dulu ya. Kita coba yang n. Di sini contohnya gini. Angka 1 sama dengan 10 dan angka 2 sama dengan 8 ya, sama dengan, apakah sama dengan 8? Nah, di sini gini teman-teman. Nilai ya kan, kalau operator perbandingan ya kan, dia akan mengembalikan nilai true atau false, tipe data boolean ya. Nah, di sini dia mengecek dulu teman-teman ya, apakah angka 1 ya, variabel angka 1 ini isinya sama dengan 10 ya. Kita dicek di sini. Bener kan? Nilainya 10. Dicek lagi teman-teman. Dan angka 2 sama dengan 8 ya. Dia bener kan? Maka ini dianggap true teman-teman ya. Jadi kalau n ini, operator logika n ini, dia kedua kondisinya atau kondisinya itu harus bernilai true teman-teman ya. Kalau di sini dia salah ya, contohnya 19. Coba kita gunakan konsol aja deh supaya lebih tergambarkan teman-teman ya. Kita panggil variabel hasil gini, dan kita lihat ya, dia bernilai false ya. Padahal angka 2 ini ya sama dengan 8, dia kan bernilai true. Tetapi karena kondisi yang pertama ini bernilai false ya, apakah angka 1 isinya itu sama dengan 19? Kan false ya, harusnya 10 kan. Nah, karena di sini dia bernilai false, maka semuanya dianggap false gitu. Kalau operator n gitu ya. Kalau kita di sini benar, contohnya deh, kondisi pertama di sini benar, tapi kondisi kedua di sini kita coba ganti 10. Nah, kan kondisi kedua salah ya, maka dia dianggap false gitu. Karena kalau operator n ini salah satu berarti salah semua gitu teman-teman. Untuk mencapai nilai true atau mengembalikan nilai true, maka harus benar semua teman-teman kondisinya. Itu untuk operator n ya. Kita coba komentari. Kita komentari gini. Selanjutnya di sini ada operator OR teman-teman. Nah, kalau operator OR di sini kita coba bikin variabel hasil lagi, isinya coba kita bandingkan seperti ini ya. Kita copy aja di sini. Kita pastekan di sini teman-teman ya. Nah, kalau kita coba lihat, nah dia bernilai false ya, karena di sini masih, dan kita ganti menjadi OR. Kita save dan kita lihat pada konsol dia dianggap true teman-teman. Nah, kalau OR ini ya, dia minimal ada satu kondisi yang bernilai true kalau menggunakan operator logika OR gitu. Kalau di sini betul ya, betul kan, angka 1 sama dengan 10 kan betul kan. Nah, tetapi di sini angka 2 sama dengan 10 kan false ya. Tapi dia dianggap true teman-teman, karena ini sudah bernilai true. Jadi salah satu aja yang bernilai true itu dianggap true, apalagi kedua-duanya atau seluruh kondisi ya dengan operator logika OR ini benar, maka dianggap benar. Kalau kita ganti di sini menjadi 8 deh, kita save dan kita lihat ya, maka di sini benar semua kan. Angka 1 sama dengan 10 dan angka 2 sama dengan 8 itu kan true kan. Jadi dianggap benar teman-teman, atau true.
Kalau di sini kita salahkan menjadi 20 deh. Angka 1 kan harusnya 10 kan, tapi di sini 20 kan false ya. Tapi di sini itu untuk operator OR. Ya, selanjutnya di sini ada operator NOT, teman-teman. Nah, operator NOT ini membalikkan yang awalnya itu true menjadi false. Kalau awalnya false, dia menjadi true gitu. Coba deh, gini di sini kita bikin variabel hasil. Contohnya gini, not true. Ya, not true. Ya kan? Yang awalnya true karena ada not, berarti kebalikannya. Kita save dan kita lihat isinya, maka menjadi false. Tapi kalau di sini kita ganti false, gini kita save dan kita lihat pada konsol, nah dia bernilai true gitu. Jadi kebalikannya gitu. Contohnya gini deh, not kita buka kurung aja di sini untuk membandingkan angka 1 sama dengan 10. Ini kan bernilai true kan ya. Tapi karena ada not, di sini kita coba lihat hasilnya, dia dianggap false gitu. Karena yang awalnya di sini nilai yang dikembalikan itu true, karena ada not, dia menjadi false. Kalau kita hilangkan notnya, kita lihat pada browser, dia menjadi true gitu. Kalau kita kembalikan notnya, operator notnya, kita lihat pada browser konsol, di sini adalah false ya. Itu untuk operator, teman-teman ya. Oke, itu untuk operator ya pada JavaScript ya. Silakan teman-teman mungkin merasa ada yang kurang dari materi ini, silakan dieksplor lagi di internet. Itu banyak sekali informasi yang mengenai operator JavaScript ya. Silakan dicari sendiri. Mungkin teman-teman ada merasa kurang informasinya ya dari video ini, dan mungkin itu ya untuk video kali ini untuk pembahasan operator pada JavaScript ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semangat belajar dan selamat belajar. Nah, mungkin sekian ya untuk video kali ini. Semoga teman-teman paham mengenai pembahasan kita operator pada bahasa pemrograman JavaScript. Kalau teman-teman memiliki kebingungan, silakan diulangi lagi videonya, atau teman-teman bisa ketikkan kebingungan teman-teman pada kolom komentar. Dan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.